Dua buah ruko di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung hangus dilalap api pada Jumat sore. Sebelas mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Petugas pemadam yang datang langsung berjibaku untuk memadamkan api. Angin yang cukup kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat dua bangunan ruko tersebut hangus. Tidak hanya itu, api juga merambat membakar atap dua bangunan lain yang berada di sebelahnya. Kebakaran diduga dipicu karena kompor yang lupa dimatikan. Ya, kalau pasar ke belakang ini depan pasar ruko. Ini api berasal dari mana, Pak? Ini masih dalam penyelidikan. Ya, jadi belum ada. Ada kendala nggak sih, Pak, saat pemadaman? Alhamdulillah berhubungan ini karena di jalan raya, jadi kita aksesnya cepat dan kami tadi dari mobil jam 15.26 dan selama 4 menit kami dari Petaro yang duluan selama 4 menit kita udah nyampe di sini. Tapi berkobar pukul berapa, Pak? 15 kami lapor 15.26 mungkin 15.20 kali ya. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dua rumah panggung yang mayoritas bermaterial kayu terbakar di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Api pertama kali muncul dari salah satu unit rumah. Padatnya perumahan penduduk membuat api menjalar ke rumah sebelahnya. Sempitnya akses ke lokasi membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mendekati rumah yang terbakar. Namun dengan bantuan warga, petugas dapat mendekati rumah dan memadamkan api. Ini ada 2 unit rumah. Jadi kalau kita di kampung ini dibilang rumah panggung. Iya, rumah panggung. Kayu. Jadi hasil dugaan sementara kita dari pemadam, juga dari listrik. Karena yang punya rumah lagi kosong. Api bermula yang di tengah, terus merambat ke selatan, terus ke utara. Tapi yang utara sempat diantisipasi oleh anggota. Jadi sempat dilakukan pendinginan. Ya, yang terbakar ini 2 rumah. Rumah yang terbakar dalam kondisi kosong dan tidak ada korban jiwa. Guna mencari tahu penyebab pasti kebakaran, tim Inafis dari Polres Pindrang memasang garis polisi. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, kapal motor Samarinda yang membawa 40 penumpang tenggelam di perairan Mata, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. 3 orang penumpang dinyatakan tewas akibat peristiwa tersebut. Inilah video rekaman milik warga saat sekitar 40 orang terombang-ambing di laut lantaran kapal yang ditupanginya tenggelam. Personil gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD Kepulauan Anambas langsung menuju tempat kejadian. Menurut laporan, kapal tersebut bertolak dari pelabuhan Terempa menuju Matak. Kapal kayu ini juga mengangkut kendaraan roda 2, sehingga kapal yang terbuat dari kayu itu oleng sekitar 3 nautical mile sebelum tiba di tujuan. Diduga kapal tenggelam akibat kelebihan kapasitas. Akibat kejadian ini, 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan 6 orang dalam kondisi kritis. Bahwa informasinya mengangkut kurang lebih ada 40 POB, namun setelah kejadian itu di informasi terakhir kami dapat itu ada 3 korban yang meninggal dunia dan ada 6 orang yang kritis. Korban yang selamat langsung dilarikan ke RSUD Tarempa dan RSUD Palmatak. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab peristiwa maut ini. Dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Terluka dalam kecelakaan truk bermuatan pasir menabrak truk Fuso yang dengan rem mendadak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Kecelakaan bermula saat kedua truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cawang menuju Grogol pada Jumat siang. Saat melintas di seberang gedung DPR MPR, truk bermuatan pasir tiba-tiba menabrak truk Fuso dari arah belakang. Kerasnya benturan membuat sopir truk pasir luka di bagian kaki dan tangan akibat terjepit pada bagian kabin truk. Korban luka sudah dibawa ke rumah sakit, sementara kedua truk yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas ke kantor Laka Lantas Polda Metro Jaya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan. Ya, pemirsa, tengah membersihkan tempat penampungan air dari lumut yang menempel, seorang pemilik rumah justru terjebak di dalam tandon air selama 1 meter di Kemayoran, Jakarta Pusat. Upaya evakuasi korban yang bertubuh gemuk terkendala diameter mulut tandon air yang hanya 40 cm. Menggunakan sejumlah peralatan pendukung, petugas damkar langsung mengevakuasi pemilik rumah yang berada di dalam tempat penampungan air atau tandon air sedalam 1 meter di atap rumah Jumat siang. Kejadian bermula saat korban tengah membersihkan tempat penampungan air dari kotoran dan lumut yang menempel. Agar memudahkan saat membersihkan bagian dalam, korban kemudian masuk ke dalam tandon air yang terbuat dari material bata dan semen. Namun, usai membersihkan bagian dalam, korban yang memiliki bobot tubuh cukup gemuk ternyata tak mampu keluar melewati mulut tandon yang memiliki diameter hanya 40 cm. Di tempat ini, bahwasanya korban tersebut itu setengah badan di luar, setengah badan di dalam. Hanya saja karena memang diameter dari tandon air tersebut kecil, sehingga korban tidak mampu untuk keluar dengan sendiri, sehingga datang ke pos kita untuk meminta bantuan dari tim kami. Kalau untuk terjebaknya itu berapa lama di sini? Dari proses kami datang sampai korban keluar itu kurang lebih sekitar 1 jaman, Pak. Meski sempat terkendala, namun 4 personel damkar akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Proses eksekusi lahan di Kabupaten Langkat berakhir ricuh saat petugas dari Pengadilan Negeri Stabat membacakan amar putusan dari pengadilan. Warga kebanyakan yang emak-emak ini menolak mengosongkan lahan. Proses eksekusi lahan seluas 2.756 meter persegi di Desa Payaperupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Jumat siang berakhir ricuh. Sambil berteriak histeris, sejumlah warga tergugat memohon kepada petugas dengan menaiki eskavator untuk tidak menghancurkan bangunan rumah dan tanaman mereka. Warga yang menempati lahan sejak puluhan tahun protes dan menolak mengosongkan lahan. Upaya pengosongan lahan ini melibatkan sejumlah pihak, baik dari kepolisian, perwakilan pihak pemerintah, dengan menurunkan 2 alat berat dan petugas PLN untuk memutus aliran listrik ke rumah warga. Pak, setiap tahun kami membayar PEDA tanah nih. Nah, setiap tahun kami membayarnya, Pak. Kenapa, Pak, kami harus diskusi juga, Pak? Kalau digusur hari ini kami tidur di pasar, Pak. Membuat tenda-tenda. Memang kami tinggal di sini. Kami tidak mempunyai tanah, Pak. Hingga kini pihak kuasa hukum dari masyarakat masih melakukan permohonan proses peninjauan kembali atas putusan ini. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, bagai jeratan setan, judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang, dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online.
Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala PPATK Ivan Yustiavan tidak takut menghadapi pengendali judi online berinisial T yang disebut-sebut kebal hukum. Satgas gabungan bersama Mabes Polri pun berkomitmen akan memberantas para pelaku judi online dari hulu ke hilir. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan
siapapun juga yang ada di dalam data itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang kebal hukum apa tidak dalam konteks ini sekarang, apalagi ditanyakan kepada forum ini gitu. Jadi bukan ke arah sana mas. Jadi ya tanyakan saja ke Pak Beni yang masuk kebal hukum itu seperti apa. Apakah yang bersangkutan sudah pernah harusnya kena pidana tidak kena pidana atau seperti apa kami nggak tahu. Ya dalam konteks Satgas, tugas PPATK dalam menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik dan rapat terakhir sudah clear ditangani benar-benar sama Barreskrim. Sama sekali tidak ada ketakutan ke arah mana itu. Perintah Pak Menko juga clear. Masa menggelar aksi kuda tuli di depan kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Masa menuntut peristiwa yang mengakibatkan 5 orang tewas, ratusan orang terluka dan puluhan lainnya hilang diusut secara tuntas. Dan kita berharap kajian itu segera selesai sehingga bisa dibentuk satu tim penyelidikan karena peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Masa menggelar aksi kada tuli di depan kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Masa mendesak peristiwa 27 Juli 1996 itu dimasukkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kita menunggu pimpinan kita, tadi sedikit kita merilom. Masa yang membawa sejumlah atribut terus berorasi menyuarakan tuntutannya. Mereka juga membawa poster bergambar orang-orang hilang dan tak jelas pengusutannya, seperti Wiji Tukul, Suyat, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima Anugrah. Adapun peristiwa kada tuli adalah perebutan kantor DPP PDI Perjuangan yang mengakibatkan 5 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan 23 dinyatakan hilang. Kami punya semangat dan untuk selalu yakin. Kami selalu punya keyakinan itu. Dan kami, sekali lagi tadi saya sampaikan, kami dengan peristiwa itu tidak ada dendam, tidak. Ini bukan persoalan masalah dendam, tidak. Tapi kami tidak akan pernah lupa. Dan kami tidak ingin kebrutalan rezim Orde Baru yang membungkam ya sistem demokrasi, yang membunuh nilai-nilai demokrasi, yang mengintervensi kedaulatan partai, ya itu kami khawatir. Akibat aksi ini, Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat ditutup sementara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait kasus dugaan korupsi, Kejaksaan Agung menangkap anggota DPR dari fraksi Nasdem Ujang Iskandar. Ujang Iskandar ditangkap tim tabur Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore usai mendarat dari Vietnam. Ujang Iskandar diamankan terkait dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemda Kota Waringin Barat kepada Perusda Perkebunan Argo Tama Mandiri yang ditangani Kejati, Kalimantan Barat. Ujang Iskandar diketahui duduk di Komisi 3 DPR, merupakan politikus Nasdem yang lolos ke Senayan setelah menggantikan Ari Egahmi pada 2023 lalu. Yang bersangkutan ini sudah beberapa kali dipanggil secara patut tapi tidak mengindahkannya. Sehingga dari Kalimantan Tengah membuat permohonan, termasuk permohonan pencegahan, dan ternyata hari ini diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan dari Vietnam, ya, dan tiba di Terminal 3 Suta pada pukul 15.45 itu. Nah, jadi setelah berkoordinasi, maka tim kita melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan, dan saat ini yang bersangkutan masih sedang diperiksa sebagai saksi. Ya. Nah, nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Kami akan update. Ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan dan jasa. Trenggono tiba di KPK sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat dan turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat dengan pemeriksaan sekitar 2,5 jam.
Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Trenggono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan pemegang saham PT Teknologi Riset Global Investama. Sebagai warga negara yang baik, tentu saya harus membantu KPK. Ya, saya membantu, ini saya dikasih makan nih. Saya membantu KPK. Artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu kan terjadi di 2018 ya, 2017-2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan. Informasi Bapak 10M dalam pengadaan di 10M. Dan tiap bulan mendapat transfer dari luar negeri 400. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah mahasiswa menggeruduk Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Mereka menuntut agar sidang peninjauan kembali Saka Tatal ditangani dengan cermat. Memiliki konflik interest atau kepentingan di dalam keluarganya. Mengapa demikian? Karena yang dibunuh itu teman-teman, dan karena yang dibunuh itu masyarakat. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Jumat sore. Dengan berorasi dan membakar ban bekas, massa meminta agar Pengadilan Negeri Cirebon untuk cermat menangani sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Selain itu, para mahasiswa juga berharap Ibtu Rudiana muncul ke publik sehingga penanganan kasus Vina bisa terang benderang. Ini kita mengawal kasus ini agar supaya bisa dibuka secara terang benderang dan kita mengawal sidang Saka Tatal. Kalau memang Saka Tatal itu tidak bersalah, kita ingin bebaskan juga Saka Tatal dan pemulihan nama baik dari Saka Tatal itu sendiri.